seorang pimpinan kita dalam berdoa. Teman-teman, dalam kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih kakak, selamat duduk kembali. Ya, baik. Ibu akan tanya ke Bapak, siapa yang tidak hadir hari ini kakak? Ada 2 orang. Yang pertama, Bayinan, kedua masyarakat. Terima kasih. Sakit atau? Sakit. Terima kasih kakak. Ya, Ibu lanjut. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengingatkan materi kita kemarin. Ada yang masih ingat materi kita kemarin? Masih. Materinya tentang apa? Kalau bilang masih. Ada yang tahu apa itu pengertian lembaga sosial? Ya, siapa yang mau menjawab? Saya. Ya, silakan. Lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dari masyarakat. Ya, terima kasih kakak, silakan duduk. Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan selalu mengingatkan untuk selalu semangat di dalam mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini anak-anak, sebelum mempelajari ilmu pengetahuan kita, sebelum mempelajari pelajaran kita hari ini, kita harus mengetahui kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita. Di sini bisa kalian lihat kompetensi dasarnya terbagi 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dan indikator pencapaiannya ada 6. Dari indikator pencapaian kompetensi ini yang akan dijabarkan kepada tujuan pembelajaran. Dari indikator pencapaian kompetensi ini akan dijabarkan kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu melalui model pembelajaran based learning, kita dapat mengetahui atau mengidentifikasi, menyebut dan menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis dan fungsi lembaga sosial dengan benar pada fase COVID-19. Yang ketiga, mengamati dan lain sebagainya. Kita lanjut di sini pembagian kelompok untuk mengerjakan tugas diskusi dan LKPD. Nah, di sini sudah bisa dilihat. Sudah. Ya. Masing-masing kelompok sudah tahu kelompoknya. Nah, Ibu akan bagikan soal LKPD dan juga post testnya. Dulu. Hasil aktivitasnya bisa dikumpulkan. Ya, dari belakang angkat ke depan saja. Oke, terima kasih. Nah, sekarang jenis lembaga sosial yang kalian tahu sebelum Ibu tampilkan gambarnya. Jenis lembaga sosial yang kalian ketahui itu lembaga sosial apa saja? Ekonomi. Oke, Jessica ekonomi. Keluarga. Agama. Agama.
Oke, lanjut. Sudah. Sudah sampai di mana? Di mana merah Bapak? Oke. Ya, Itu tulis sudah ada cari di internet. Ibu. Oke. Yang di sini sudah. Ini sudah. Kakak dulu pakai yang mana? Kakak pakai yang mana? Itu? Sini dia yang mana? Yang mana yang dipakai? Bukan saya. Oke, sudah. Kakak sudah? Kakak sudah? Kelompok 3 sudah. Kelompok 1 belum? Oke, sudah. Oke. Oke, bagus nih hasilnya. Bagus sekali. Kelompok 1 belum? Yang tadi diskusi yang nomor tulis di mana? Oh, ini yang kamu buat? Oke. Nah, kakak bingung untuk terus pindah. Ini, kakak tekan tombol ini. Kakak klik kanan. Kakak cari copy. Habis itu kakak kembali ke sini dulu. Nah, ini kan sudah apa tadi? Ini. Kakak masuk. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Tadi kita sudah diskusi di kelas, kemudian kita ke lab TIK untuk mengerjakan hasil diskusi yang kalian tuangkan dalam bentuk PowerPoint. Jadi masing-masing kelompok tadi sudah mengumpulkan hasil diskusi dalam bentuk PowerPoint, dan di sini saya minta dari kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 silakan, dan kawan-kawan lain kalau bisa terus buat kawan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis dan fungsi lembaga keluarga. Dalam lembaga keluarga terdapat pengertian ciri-ciri dan fungsi lembaga keluarga. Mungkin dalam pengertian ciri-ciri dan fungsi lembaga keluarga, kita semua yang hadir pada saat ini sudah tahu begitu jelas tentang pengertian ciri-ciri dan fungsi lembaga keluarga. Dalam lembaga keluarga memiliki peran penting, yaitu yang pertama, hak anak di rumah, peran orang tua dalam perlindungan, dan peran negara. Di sini juga ada contoh lembaga keluarga, yaitu Kantor Urusan Agama atau KUA, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Lembaga Perlindungan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Di sini kami mendapat hasil analisis lembaga keluarga terhadap COVID-19. Yaitu yang pertama ada dampak positifnya yakni banyak waktu dengan keluarga dan kesehatan diri lebih bagus karena menjaga kebersihan diri dan imun tubuh. Terdapat juga dampak negatifnya, yaitu pendapatan berkurang, terjadi PHK, ekonomi masyarakat merosot. Fungsi ekonomi saat COVID-19 adalah merumahkan karyawan, terjadinya PHK. Dampaknya di sini memiliki dampak pendapatan berkurang, pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang, semakin banyak kebutuhan. Solusinya yaitu menghemat pengeluaran, mencari penghasilan tambahan dengan cara mengembangkan bisnis online atau usaha rumahan, menanam sayuran sebagai bahan pangan. Peran keluarga saat COVID-19 pula juga sangat penting karena keluarga merupakan agen sosialisasi yang paling penting dalam mengajarkan anggotanya mengenai aturan-aturan yang diterapkan oleh masyarakat. Jika keluarga menerapkan kebiasaan protokol kesehatan, maka
pasien COVID-19 berkurang. Kami mengucapkan terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Michelle Deviramau. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana peran keluarga pada saat COVID-19? Hal yang diberikan oleh Lisa. Peran lembaga keluarga pada saat pandemi sangat penting karena keluarga merupakan salah satu agen sosialisasi yang paling penting dalam mengajarkan anggota-anggotanya mengenai aturan-aturan yang diharapkan oleh masyarakat. Kemampuan keluarga mengendalikan individu secara terus-menerus merupakan kekuatan sosial yang tidak dapat ditemukan pada lembaga lainnya. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19 sangat dipengaruhi oleh kekuatan sosial dalam keluarga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menanyakan kepada kami. Mungkin ini sedikit dari kelompok kami dan mungkin memiliki banyak kekurangan, dan kekurangan itu mungkin kami minta kepada guru kami untuk menjelaskan lebih lanjut. Ya, untuk kelompok 2 siap-siap mempersiapkan diri untuk maju mempresentasikan. Silakan kelompok 2. Yang MC siapa? Oh, ya, oke. Silakan. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan saya meminta teman-teman dan ibu guru mohon memperhatikan hasil presentasi kami. Nah, tugas kelompok kami membahas tentang lembaga agama. Dalam lembaga agama terdapat 2 hal penting. Yang pertama, pengertian lembaga agama. Pengertian lembaga agama di sini teman-teman bisa melihat secara jelas, sehingga saya langsung lanjut kepada lembaga agama. Lembaga agama memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama merupakan sistem keyakinan, dan yang kedua merupakan perwujudan sesuatu yang diyakini sebagai hal gaib. Yang ketiga menjadi pendorong, penggerak dan pengendali perilaku. Yang keempat mempersatukan umat. Yang kelima bertujuan memuliakan umatnya. Fungsi lembaga agama terbagi menjadi 2, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Adapun fungsi manifest lembaga agama sebagai berikut. Yang pertama edukatif, kedua penyelamat, dan ketiga pengawas sosial, keempat persaudaraan. Adapun fungsi laten saya akan menyebutkan 2, yaitu merupakan sistem keyakinan dan mempersatukan umat. Hasil analisis kami adalah peran lembaga agama pada masa COVID-19. Indonesia merupakan organisasi muslim terbesar di dunia dan agama merupakan jantung dari kehidupan warganya. Selain Islam, Kristen, Protestan, dan Katolik, Hindu, Buddha, dan Buddhisme juga memiliki pemeluk jutaan di sini. Para pemimpin agama adalah pemimpin yang dimuliakan dan sangat dihormati di masyarakat. Negara ini telah menunjukkan bahwa agama dapat digunakan sebagai sarana yang realistis dalam membantu memerangi penyebaran COVID-19. Dalam hal ini, agama memiliki peran penting dalam mengajak masyarakat untuk mencegah jatuhnya puluhan ribu jiwa yang secara realistis membutuhkan upaya lebih besar daripada sekedar doa. Mengingat vaksin yang belum tersedia, maka sangat realistis untuk mengharapkan peran para pemimpin agama menggunakan bahasa agama untuk memperingatkan orang-orang tentang risiko yang mereka hadapi selama badai pandemi global ini. Sains dan iman mungkin tidak dapat dipisahkan di tengah pandemi
Krisis ini seharusnya menjadi waktu bagi lembaga dan para pemimpin utama untuk terlibat dalam menjelaskan dan mendukung temuan-temuan ilmiah nasional untuk menyelamatkan nyawa manusia. Terima kasih. Mungkin dari kelompok lain mau memberikan pertanyaan, kami akan memberikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya Lili Negara mewakili kelompok 4 akan menanyakan pertanyaan. Di sini pertanyaan, mengapa sehingga pada saat COVID-19 ibadah-ibadah tidak boleh dilaksanakan bersama-sama di rumah ibadah? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok 4. Secara jelas tadi teman kami Alif Tanako sudah menjelaskan. Di dalam gambar tersebut kita sudah lihat secara jelas. Singkat saja karena kita harus mencegah penularan COVID-19. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dari kelompok 1 sampai kelompok 3 dan mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, dan kelompok lain juga sudah memberikan pertanyaan dengan sangat bagus sekali, karena menurut Ibu pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis karena itu menyangkut dengan keadaan real kita sekarang. Tetapi untuk daerah kita bisa dikatakan zona hijau, sehingga protokol kesehatan tidak terlalu diterapkan, tetapi untuk di pendidikan ataupun di lembaga lain tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke, baik anak-anak. Di sini kita akan menarik kesimpulan secara bersama-sama. Nah, di sini gua akan tanyakan, ciri lembaga sosial itu ada berapa? Siapa yang bisa menjawab? Ciri lembaga sosial. Ya, Indiana lagi. Ada 5, Ya, jawab itu 2, coba Pak. yaitu ada lembaga sosial tentang keluarga dan agama. Oke, lembaga sosial, keluarga dan agama. Lagi, apa lagi yang mau menambahkan? Ciri lembaga sosial itu biasanya dia memiliki simbol, harus ada simbol. Ya, ciri lembaga sosial itu. Di sini kelompok 1 ada yang jawab. Lembaga sosial, kelompok 2 ya, 3, kelompok 3. Lembaga sosial relatif memiliki tingkat kekekalan tertentu. Jadi dapat dikatakan lembaga sosial itu memiliki ciri. Yang pertama adalah memiliki simbol, yang kedua adalah memiliki tingkat kekekalan tertentu. Ya, sekarang saya tanya lagi. Fungsi lembaga ekonomi, tadi kita baru bahas. Sudah dapat fungsi lembaga ekonomi? Ya. Ya, silakan. Untuk memberikan pedoman dalam memperoleh bahan pangan. Salah satunya adalah memperoleh bahan pangan. Ya, yang ketiga, ciri lembaga sosial ada berapa? Ciri lembaga sosial ada berapa? Ciri lembaga sosial ada berapa? Ciri lagi, Ibu minta maaf. Jenis-jenis lembaga sosial itu ada berapa? Yang tadi sudah kita bahas. Ya, kata 3, apa saja? Lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi. Ya. Jenis lembaga sosial di Indonesia itu ada 5. Sebenarnya ada banyak sekali, tetapi yang kita bahas adalah ada 5. Ada lembaga agama, lembaga keluarga, lembaga politik, lembaga ekonomi, dan lembaga keluarga. Jadi kita semua dikatakan pada saat awal belajar adalah kita belajar pada lembaga keluarga. Lembaga keluarga itu yang dikatakan sebagai lembaga informal.
Tidak? Ya, mungkin itu saja dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Untuk pertemuan kita berikutnya, tadi sebelumnya sudah Ibu bagikan data PD itu untuk pertemuan kita yang berikutnya, dan kita tadi sudah langsung juga pada saat kita buat PowerPoint di lab, kita juga sudah langsung dengan pretest. Kita sudah melakukan pretest. Nah, Kostas lagi sedikit Ibu bagikan linknya, kalian masuk untuk mengerjakannya. Nah, pertemuan minggu depan itu berarti ada 2 kelompok. Yang belum kelompok berapa dengan kelompok berapa? Ya, jadi nanti kelompok 4 jenis dan fungsi lembaga pendidikan, kelompok 5 adalah jenis dan fungsi lembaga politik pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita pulang, aku minta 1 orang maju untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang ke masing-masing, mari kita doa bersama-sama.